فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياه نعبد وإياه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها وذريتنا أبناءنا وبناتنا وتلاميذنا وتلميذاتنا من أهل العلم والقرآن باطنا وظاهرا وتحشرنا وإياهم بها مع أوليائك العارفين الدنيا وأخرى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا يسر وأعن يا كريم وافتح بالحق وأنت الفتاح العليم وافتح لنا فتوح العارفين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا warzuqna qalban khashi'a wa 'ainan dami'a wa nuran sati'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da' wa 'afiyatan min kulli bala'in wa waba' Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna imtina'ah nawwir qulubana wa qawalibana binurika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada Rabbi ighfir warham tajawaz amma ta'lam innaka antal azzul akram amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa bihi qala ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah wa wa'adna lan janji sapa kita kalimat wa wa'adna bi alifin kelawan nganggo alif minal muwa'adah faedae musyarakah bainal itsnaini fa aktsar. Apa maknane musyarakah dalam kalimat wa wa'adna di sini? Maknane musyarakah Allah janji Nabi Musa nerima. Wa duniha lan tanpa alif. Nah, kalau tanpa alif ya sudah jelas. Berarti macai wa wa'adna Musa. Kiton janji Musa ing Nabi Musa. Tek janji salasina ing dalem 30 apane lailatan bengi. Nukallimu kang ngomongi sapa kita hu ing Musa indan tihaiha ing dalem nalikane tutuge salasina lailah. Bi ayyasuma kelawan nyenta puasa sapa Musa ha ing salasina lailah. Wahia utawi salasina lailah iku Zulqa'dati bulan Zulqa'dah. Jare wong Cerbone bulan Kapit. Jare wong Jawa Tengah, Jawa Timure bulan Apit. Iku Zulqa'dati wulan Zulqa'dah.
Fasoma mongko puasa sapa Musa ha ing Dzulqa'dah. Falamma tammat mongko ing dalem sumangsane sempurna apa salatina lailah. Angkara mongko ngingkari sapa Musa ngingkari khulufa famihi, ana sing maca khulufa famihi ing mambu blanggrengane cangkeme Musa. Khulufa famihi ing mambu blanggrengane cangkeme Musa. Karena cangkeme mambu blangrengan, fastaka mongko nuli siwakan sapa Musa. Sehingga mambu blanggrengane ilang. Justru karena mambu blanggrengane ilang, Gusti Allah kang wis janji arepan ngomongi, beli sidang ngomongi. Fa'amara mongko merintahu ing Musa sapa Allahu Allah bi asyratin kelawan 10 dina 10 bengi ukhra kang liyan liyukallima supaya ngomongi sapa atau liyukallima supaya matur sapa Musa hu ing Allah bi khulufi famihi kelawan blanggrengane cangkeme Musa. Kama qala kaya ngandika sapa Allah taala, Allah ngandika wa atmamnaha bi asyr. Maknane wa atmamna lan nyempurnaaken sapa kita ha ing salatsina lailah bi asyrin kelawan 10 bengi min Dzulhijjati saking wulan Dzulhijjah. Pada 10 Dzulhijjah atau tepatnya pada hari raya korban itulah kemudian terjadi mukalamah antara Allah dan Nabi Musa. Fatamma mongko sempurna apa miqatu rabbih, waktu janjine pangerane Musa, ai waktu wa'dihi tegese waktu janjine Rabb, bikalamihi kelawan ngomongane Rabb ngomongi iyahu ing Musa. Arba'ina hale 40, lafad arba'ina halun iku dadi hal. Apane sing 40, apane lailatan bengi. Lafad lailah tamyizun iku dadi tamyiz. Wa qala lan ngandika sapa Musa Nabi Musa li akhihi maring sedulur lanange Nabi Musa, li akhihi maring sedulur lanange Nabi Musa Haruna rupane Nabi Harun, inda dhahabihi ing dalam nalikane lungai Musa ilal jabari maring gunung, lil munajati krana munajat. Nabi Musa ngandika karo sedulur lanange kang aran Nabi Harun, ukhluf nggantiya sapa sira ni ing ingsun. Aikun tegese ana sapa sira aniku khalifati pengganti ingsun fi qaumi ing dalem kaum isun. Wa aslih lan bagusaken sapa sira amrahum ing urusane qaumi. Wala tattabi' lan aja manut sapa sira sabilal mufsidina ing dalane pira-pira wong kang gawe rusak kabeh. Bi muwafaqatihim kelawan nyocogi al mufsidin, nyocogi alal ma'asi ing atase pira-pira maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Ulama-ulama ahli sejarah menceritakan bahwa
Nabi Musa sebelum menyeberangi Laut Merah, menyelamatkan diri dari kejaran Fir'aun dan tentaranya, berjanji kepada Bani Israel, seandainya Allah mencelakai Fir'aun dan para pengawalnya, Allah membinasakan Fir'aun dan para pengawalnya, Allah menghancurkan Fir'aun dan para pengawalnya, maka Nabi Musa berjanji kepada Bani Israel akan membawakan kitab suci dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kitab itu akan dijadikan sebagai way of life, jalan dan pedoman hidup mereka. Di dalamnya ada panduan hidup, ada panduan keselamatan, ada panduan kebahagiaan, ada panduan mengenai apa yang harus dikerjakan, apa yang mesti ditinggalkan. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah membinasakan Fir'aun dan para pengikutnya, tenggelam di tengah Laut Merah, maka Nabi Musa kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah menurunkan kitab kepada dia untuk kemudian diserahkan dan disampaikan kepada orang-orang Bani Israel. Lah, mendengar permintaan Nabi Musa itu kemudian Allah berjanji. Karena itu ayatnya dimulai dengan kalimat wa wa'adna. Allah berjanji akan menuruti apa yang menjadi keinginan Nabi Musa dan kaumnya, dengan syarat Nabi Musa mesti puasa terlebih dahulu selama 30 malam. Wa wa'adna Musa 30 lailah. Kenapa 30 lailah? Kenapa 30 malam? Padahal yang kita tahu puasa itu bukan di waktu malam tapi di waktu siang. Al-Imam As-Sawi menjelaskan karena puasanya Nabi Musa berbeda dengan puasanya kita yang cuma di waktu siang saja. Kalau kita kan puasa itu mulai dari terbitnya fajar shadiq, mulai dari masuknya waktu subuh sampai tiba waktu maghrib tenggelam matahari. Paling wekel mulai sengiung-ngiung. Aku wekel kan gue. Iya. Malam harinya kita nggak puasa. Karena nggak puasa, akhirnya makanan, minuman, jajanan yang waktu siang ditinggalkan dikodok semua ketika malam. Bukan sekedar kodok. Kalau kodok itu masih mending. Kapan kodok itu ukurannya sama. Ana wong keturun ora sholat zuhur, tadi kodok zuhur ya tetap 4 rakaat. Ini sih bukan sekedar kodok tapi balas dendam. Dan yang namanya balas dendam itu mesti lebih daripada yang dibalasnya. Ana wong pernah ditampek. Tadi wis pokoknya gitu sapan balas dendam mesti nampaknya lebih maser. Ya belencat. Nah, ini karena awan deh. Panganan kin beli di pangan, jajanan kin beli di pangan, inuman kin beli di pangan, bumi balas dendam.
Nabi Musa puasanya siang malam. Masya Allah. Tadi singarane wa wa'adna Musa salasina lailah iku maknane Nabi Musa puasa selama 30 hari 30 malam tanpa diselingi buka alias wisol dalam bahasa ahli fikih. Loh, bukankah wisol itu tidak boleh? Tidak boleh untuk orang biasa. Haram untuk orang biasa menurut mayoritas ulama. Tapi tidak dilarang, tidak haram bagi para nabi. Karena itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW sendiri itu puasa wisol. Dan ketika sahabat meniru, Nabi marah kepada mereka. Kata Nabi, kita para nabi itu nggak seperti kalian. Malam sekalipun gak makan, gak minum, tapi kita itu langsung dikasih makan, dikasih minum oleh Allah tanpa kalian melihat. Lastu kahayatikum abitu inda rabbi yut'imuni wa yasqini. Tapi karena semangatnya sahabat kepengen nyontoh Kanjeng Nabi, niru Kanjeng Nabi, semua jari Kanjeng Nabi sira orang kayak kita, aja tiruan kita, masih angger bae tiruan. Akhir apa? Kanjeng Nabi kikiye beli buka, disambung puasa, kikiye disambung maning. Ninggange kejadiane wis arepan raya. Jadi baru 2 atau 3 hari Kanjeng Nabi menyambung puasa, toli takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan wis mari puasa, raya haram. Jadi Kanjeng Nabi lamun baik iki beli raya tak sambung maning puasa cak sampai pirang dina kuwate. Oh, setek waras sira ku ora pada karo isun. Lastu kahayatikum. Jadi kenapa ayatnya menginformasikan kepada kita salasina lailah padahal yang kita tahu sementara ini puasa itu di waktu siang karena puasanya Nabi Musa beda dengan kita. Nabi Musa puasa bukan hanya di waktu siang tapi juga di waktu malam. Jadi awan bengi puasa ora diseringi buka sampai 30 bengi, 30 dina. Masya Allah. Coba bayangkan, ana wong puasa 30 dina 30 bengi. Cangkem beli kanjingan panganan, beli kanjingan inuman. Kira-kira mambu cangkem kayak apa? Wes, iya. Bisa beli bayangaken mambu cangkem kayak apa kira-kira? Apa maning zaman Nabi Musa belum ada odol, belum ada sikat gigi. Dan memang selama itu Nabi Musa tidak bersiwak. Bayang, 30 dina 30 bengi ora sikatan. Ora kanjingan panganan, ora kanjingan inuman. Kira-kira mambunya kayak apa? Wong sira bae puasa sedina awit subuh tekaning maghrib, menjelang maghrib kira-kira diambung. Kono gak enak beli kira-kira. Ku Nabi puasa sedina. Kian 30 dina 30 bengi. Maka Nabi Musa langsung, cangkemi kita dari mampu belenak temen. Beliau ingkar dengan perubahan bau mulut yang tidak sedap itu sehingga Nabi Musa kemudian bersiwak. Jadi setelah puasa sebulan penuh, 30 hari 30 malam di bulan Dzulqa'dah terjadi perubahan mulut Nabi Musa yang luar biasa. Perubahan bau mulut Nabi Musa yang luar biasa. Nabi Musa sampai ingkar, akhirnya Nabi Musa bersiwak. Barang disikati mambu bacine, mambu blanggerngane hilang. Justru ketika bau mulutnya itu hilang, akhirnya Allah yang berjanji akan berkata kepada Nabi Musa, akan bicara dengan Nabi Musa, akhirnya mengurungkan janjinya, menunda janjinya. Ditunda. Karena apa? Karena mambu bacine cangkeme wis ilang. Plisida Gusti Allah arep ngomong karo Nabi Musa.
Nabi Musa ngenteni. Gusti Allah orang ngomong-ngomong. Akhirnya malaikat pada teka. Jari malaikat, ya Musa kunna nasyummu min fika raihatal miski fa afsadtahu bisiwak. Musa, sebelum ini aku mencium aroma kasturi yang luar biasa harum dari mulutmu. Aroma ini hilang karena kamu tadi siwakan. Akhirnya Nabi Musa, ya Allah, pangapura ya Allah, kula beli ngerti. Jare Gusti Allah, ya wis. Balekaken maning ambukune. Carae priben? Carae puasai disempurnakaken 10 dina maning. Fa'at mamnaha bi'asyrin. Di 10 hari bulan Dzulhijjah. Lah, kok tanggal sanga bulan Dzulhijjah yang kemudian dikenal dengan hari Arafah, Allah mulai bicara dengan Nabi Musa. Karena bau mulutnya sudah mulai berubah. Di tanggal 10 Dzulhijjah, tepatnya hari Jumat, hari raya Korban, Allah memberikan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Paham durung? Loh, makanya jare para ulama, wong baka puasa toli cangkeme mambu blangrengan aja diilangi. Aja diilangi. Sebagian malaikat pada kesenangan. No, malaikat sing kesenangan. Sabandi beli seneng yen ora. No. Sing penting malaikat seneng. Maka sempurnalah waktu yang dijanjikan oleh Allah kepada Nabi Musa 40 hari 40 malam. Nah, tirakate Nabi Musa, puasai Nabi Musa. Iku ning gunung, arane gunung Tur Sina. Sebelum Nabi Musa berangkat ke gunung Tur Sina, Nabi Musa pesan kepada kakak kandungnya yang bernama Nabi Harun. Mas Nabi Harun, gantikan saya membimbing umat, membina umat, menunjukkan umat, mengurus umat. Gantikan saya. Wa aslih, dan perbaiki urusan mereka. Wala tattabi' sabilal mufsidin, jangan mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan. Melalui apa? Melalui maksiat dan durhaka kepada Allah. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, seminggu, 2 minggu, sampai 1 bulan. Sukses ini. Nabi Harun menggantikan posisi Nabi Musa. Ketika waktu perjanjian itu disempurnakan Allah 10 hari lagi, di 10 hari inilah kemudian kaumnya Nabi Musa, orang-orang Bani Israel diuji. Diprovokasi oleh seseorang yang juga bernama Musa. Tapi dia kafir. Jadi dulu itu ada 2 Musa. Yang satu Nabi, Rasul, yang satu kafir dan mengajak orang untuk kafir. Jadi dia bukan hanya kafir tapi pelopor kekufuran. Namanya sama Musa. Lah Musa yang menjadi Nabi Rasul ini sejak bayi sampai besar diurus, dirawat oleh Fir'aun. Raja yang sangat zalim, bahkan menyatakan diri, mengaku diri sebagai Tuhan.
Lah Musa yang kafir bahkan mempelopori kekafiran orang lain, memprovokasi orang lain untuk kufur, itu sejak usia bayi dirawat, diasuh oleh malaikat Jibril. Tadi sing diasuh dirawat ning Jibril malah dadi kafir. Sing dirawat diasuh ning Fir'aun malah dadi nabi, dadi rasul. Masirru. Apa rahasianya? Karena rahasia sekalipun yang hidup di istananya Fir'aun dikasih makan oleh Fir'aun, tapi yang merawatnya secara langsung, yang menyentuhnya secara langsung adalah seorang wanita solihah bernama Asiyah binti Muzahim. Jadi maknanya apa? Maknanya anak akan menjadi apa? Itu peran yang paling menentukan itu bukan siapa laki-laki yang di dekatnya, tapi siapa perempuan yang paling sering berinteraksi dengannya. Siapa perempuan yang memeluknya, siapa perempuan yang mengasuhnya, siapa perempuan yang menyuapinya. Sekalipun laki-laki yang di dekatnya adalah Fir'aun, tapi ketika yang berinteraksi lebih banyak adalah wanita solihah seperti halnya Asiyah binti Muzahim, maka sosok yang diasuhnya akan menjadi orang yang soleh. Makanya dari sebagian ulama, ketika kalian mengajar, perhatian kalian antara mengajar laki-laki dengan perempuan itu mesti lebih besar perhatian kalian mengajar perempuan. Karena ketika kau mengajar laki-laki, yang kamu ajari hanya satu orang. Tapi sekali kamu mengajar perempuan, maka kamu sedang menyiapkan orang yang akan menjadi pengajar paling tidak untuk keluarganya. Karena sebelum anak itu belajar kepada siapapun, sebelum anak itu sekolah di sekolahan manapun, guru pertama yang menjadi pengajar bagi dia adalah ibunya. Maka dikatakan al-ummu madrasatun idza a'dadtaha a'dadta sya'ban thayyibal a'raqi. Ibu itu madrasah. Ketika kau betul-betul menyiapkannya, maka kau bukan menyiapkan satu orang, tapi kau sedang menyiapkan satu bangsa yang kuat. Karena itu tidak aneh. Dalam riwayat dikatakan bahwa perempuan itu sebagai imadul bilad, tiangnya negara. Ketika perempuan itu tidak baik, maka hancur sebuah negara. Ketika perempuan itu tidak baik, hancur nasib generasi bangsa. Lani ngending gulati wadon sing solihahku. Ya, di tempat-tempat di mana mereka dibina untuk menjadi solihah. Pondok pesantren, ning madrasah, ngulati wadon solihan ning pasar malam, ya masa ketemu. No. Ketemu ya, wong wadon sing atiye kaya rekening bank, tidak akan mungkin berbunga kalau tidak ada saldonya.
Pun balik maning. Wa aslih wala tattabi' sabilal mufsidin. Di 10 hari yang terakhir ini datang seorang laki-laki bernama Musa Samiri memprovokasi orang-orang Bani Israel untuk menyembah patung sapi yang dia buat dari emas. Yang patung itu bisa bicara, bisa bergerak. Jadi patung itu dibuat dari emas yang dilebur dengan mulut terbuka. Lah, Musa Samiri ini karena diasuh oleh malaikat Jibril sejak bayi di dalam hutan, dia memperhatikan ketika sudah mulai paham, mengerti, sudah mencapai sinul idrok, dia memperhatikan. Jibril setiap kali datang menaiki kuda, tanah yang diinjak oleh kaki kuda yang dinaiki Jibril itu kemudian hidup. Maka tanah itu kemudian disebut dengan Ardul Hayah, tanah kehidupan. Dari situ setelah dia besar kemudian mengambil tanah bekas injakan kaki kuda yang dinaiki oleh Jibril itu. Setelah dia membuat patung dari emas, patung sapi dari emas dengan mulut terbuka, maka mulutnya dimasuki tanah yang bekas diinjak kaki kuda yang dinaiki malaikat Jibril, maka patung sapi itu kemudian hidup. Dia memprovokasi Bani Israel. Musa itu salah alamat. Dia jauh-jauh ke Tursina untuk bertemu Tuhan. Tuhannya ada di sini. Inilah Tuhannya, maka ayo disembah. Kalau kalian nggak bicara, ini bisa. Kalau kalian nggak percaya, ini bisa bicara. Itu Nabi Harun menjaga mereka agar tidak terpengaruh oleh Musa Samiri. Nggak kuat. Nggak kuat. Di 10 hari yang terakhir, orang-orang Bani Israel terpengaruh oleh Musa Samiri dan mereka menyembah patung sapi. Walamma ja'alan ing dalam sumangsane teka sapa Musa, Nabi Musa tekali miqatina maring waktu perjanjian kita, ayilil waktu tegese maring waktu alladzi wa'adna kang janji sapa kita hu ing Musa bil kalami kelawan ngomongi fihi ing dalam waktu. Wa kallamalan ngomongi hu ing Musa sapa Rabbu pengirane Musa oleh ngomongi bila wasitatin kelawan tanpa pelantaraan. Nah, karena itu Nabi Musa itu dijuluki sebagai kalimullah. Kalaman kelawan omongan sami akang krungu sapa Musa hu ing kalam oleh krungu min kulli jihatin saking sekabehane arah. No. Pada hari Kamis, tepatnya hari Arafah, Allah bicara kepada Nabi Musa. Nabi Musa mendengar kalam Allah langsung tanpa pelantaraan. Dari arah mana? Dari seluruh arah, menggema. Sehingga tidak bisa dikatakan Allah di depan atau di kanan atau di kiri, enggak. Tadi dari semua arah dia mendengar perkataan itu. Masya Allah. Luar biasa. Hijab yang ada antara Nabi Musa dengan sifat kalam Allah disingkapkan oleh Allah. Sehingga Nabi Musa bisa mendengar. Allah. Setelah Nabi Musa mendengar kalam Allah secara langsung, tidak kurang dari 3 bulan Nabi Musa selalu menutup telinganya. Beliau tidak kuat mendengar suara makhluk manapun. Mau suara binatang, suara orang, bahkan suara istrinya, Nabi Musa nggak kuat. Pernah sekali waktu pas lagi dibuka ana sing nyuara krungu, langsung muta-muta Nabi Musa. Nikmat sekali.
Nikmat yang dirasakan oleh Nabi Musa saat mendengar kalam Allah ini tidak bisa digambarkan dengan kata-kata, tidak bisa dideskripsikan dengan tulisan. Sehingga keinginan Nabi Musa kemudian meningkat. Dari sebelumnya dia hanya ingin dialog langsung dengan Allah, mendengar kalam Allah langsung, bareng kaya konon enake Nabi Musa kepengen ningkat. Ya Allah, aja mung krungu sampeyan bae sih. Ya Allah, aja mung krungu omongane bae sih. Aja mung krungu dawuh-dawuhe panjenengan bae sih. Ya kita gak kepengen sih bisa ndeleng sampai wong nembe krungu suara bae kaya kon wadi deg-degane apa maning weruh. Kan ngono. So ketika kamu mendengar suara yang merdu, kamu penasaran ingin melihat orangnya atau tidak? Beli goblok arane berarti orang normal. Oh. Iya. Ana wong suarane merdu pisan, gawe jantung deg-degan, spot langsung. Polisi beli penasaran, ki suara enak kayak kenen, kayak ngapa raya beli penasaran, beli normal berarti. Mesti wong sing normal penasaran, pengen weruh. Suara begitu merdu, suara begitu indah, kayak apa sosoknya? Makanya sama anak syair ning Ibnu Aqil mengatakan, danauti wa qad khilnaki kal badri ajmala, fa dhalla fuadi fi hawaki mudallala. Itu karena apa? Karena penasaran. Sebelumnya dia sudah membayangkan. Tapi ternyata ketika melihat langsung runtuh bayangannya. Yang dilihat dalam kenyataan jauh lebih indah daripada yang sudah dia bayangkan. Nah kuun arane ayu asli. No, bakal sengkaduan gawe penasaran, waya dipareki. Sengkaduan Masya Allah dipareki innalillah. Oh. Ya kenarani ora asli. Dari Nabi Musa setelah mendengar kalam Allah langsung tanpa wasito, dia ingin untuk bisa melihat zat Allah. Maka dikatakan qala rabbi arini anzur ilaik. Qala mangko matur sapa Musa rabbi du pangeran kula ari mugi ningalaken sapa panjenengan ni ing kula ningalaken nafsaka ing zate panjenengan. Tuhan, perlihatkan dirimu padaku. Biarkan aku bisa menatapmu, aku bisa melihatmu. Anzur mongko ningali sapa kula ilaika maring panjenengan. Mendengar permintaan Nabi Musa, apa jawaban Allah? Qala ngandika sapa Allah, lan tarani. Ora bakal bisa ningali sapa sira ni ing ingsun. Aila takdiru tegese ora mampu sapa sira ala ru'yati ing atase ningali ingsun. Waduh Musa, ari sira njaluk pengen ndeleng ingsun, sira ora bakal mampu ning dunia nyawang ingsun. Di dunia kamu tidak akan mampu melihat aku. Tapi karena kamu ingin, saya akan turuti. Tapi saya akan buktikan bahwa kamu tidak akan kuat. Wa ta'biru utawi gawe tembung. Bihi kelawan lafad lantaroni. Dunalan uro. Ora lafad lan uro. Coba. Jawabannya Allah ketika Nabi Musa ingin melihat zatnya. Lantaroni. Kamu tidak akan kuat, tidak akan mampu melihat aku. Bukan lan uro, aku tidak bisa dilihat. Apa maknanya? Maknanya berarti melihat Allah itu sesuatu yang mungkin. Tapi sementara di dunia kamu tidak akan kuat. Sementara di dunia kamu tidak akan
mampu. Iku yufidu maidai apa ta'biru bih imkana ru'yatihi ta'ala ing kongange ningali Allah ta'ala. Kapan? Besok ning akhirat. Ning dunia ada yang pernah? Ada. Tapi cuma satu orang, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu pun hanya sekali. Makanya Syekh Ibrahim Al-Bajuri dalam Hasyiatul Fathil Murid ala Jauharatit Tauhid membahas kalau sampai ada orang mengaku-ngaku pernah melihat Allah. Jangankan sampai sekian kali, sekali selain Kanjeng Nabi, maka orang itu kata Syekh Ibrahim Al-Bajuri dhalun mudillun, sudah sesat menyesatkan. Tapi nanti di akhirat semua ahlul haq, semua yang masuk surga akan mendapatkan kesempatan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tingkatan dan level masing-masing. Ada yang sehari 2 kali, ada yang seminggu sekali, ada yang 1 bulan sekali, ada yang hanya 1 tahun sekali. Tapi yang pasti mereka yang di surga akan bisa melihat Allah, dan saat melihat Allah wajah mereka tampak berseri-seri bahagia. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Walakin inzur lan tetapi ningalana sapa sira ilal jabari maring gunung. Alladzi huwa kang utai jabal secara fisik iku aqwa luwi kuat mingka ketimbang saking sira. Fa in istaqarra mongko lamun dadi tetep apa jabal, ai sabata tegese tetep apa jabal makanahu ing dalam panggonane jabal, fasaufa tara mongko bakal ningali sapa sira ni ing ingsun. Ai tasbutu tegese tetep sapa sira li ru'yati maring ningali ingsun. Wa illa lan lamun ora istaqarra makana fala taqata mongko ora ana kekuatan iku maujud laka kedue sira. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Falamma tajalla mongko ing dalam sumangsane dadi ngedeng, dadi pertela sapa rabbuhu pangerane Musa ai zahara tegese pertela min nurihi saking cahayane Rabb. Sebagian besar ulama mengatakan bukan cahayanya Allah langsung, tapi cahaya arasnya Allah. Masya Allah. Apa sing pertela? Qadru nisfi unmulatil khinsori, ukuran setengah pucuke jentik. Masya Allah, coba. Ukuran separohe pucuke jentik. Unmula itu ujung jari, bukan jari, ujung jari. Jamaknya anamil. Kalau jari itu namanya asobe. Jadi kalau unmula itu ujungnya saja, itu unmula. Dan itu ukurannya cuma setengahnya ujung jari kelingking. Kama kaya keterangan fi haditsin kang tetep ing dalam hadis sahih kang ngarani sahihu ing hadis sopal Hakim Imam Hakim. Dadi ngedeng dadi pertela lil jabali maring gunung. Ja'ala mongko ndadekaken sapa Allahu ing jabal dakkan ing remuk. Lafad dakkan bil qasri kelawan diwaca cendek dakka wal maddilan dawa ja'alahu dakka. Aimadku kan tegese den remuk, saking remuke sampai mustawian kang rata bil ardi kelawan tanah. Sebagian ulama mengatakan bahwa
Ja'alahu dakka, gunung itu pecah menjadi 6 bagian. Jadi kalau Imam Suyuti kan enggak, ja'alahu dakka itu artinya apa? Gunung itu hancur sehingga rata dengan tanah. Sebagian ahli tafsir enggak, mengatakan gunung itu kemudian pecah dan menjadi 6 bagian. Menjadi 6 bagian. 3 di Madinah, 3 di Mekah. Masya Allah. Tadi seng Tursina, seng Mesir, seng apa Sinai, dari Sinai Mesir, iku gunungnya pecah mencelat. Sing telu ning Mekah, sing telu ning Madinah. Tiga yang di Mekah itu menjadi gunung-gunung. Yang satu kemudian dikenal dengan nama Gunung Thabir. Yang satu lagi Gunung Thur. Yang satu lagi gunung yang ada gua Hiroknya. Tadi Thur, Thabir, Hirok. 3 yang terlempar di Madinah, telu sing mencelat ning Madinah, dadi Gunung Uhud, dadi Gunung Warqon, dadi Gunung Rudwa. Gunung hancur rata karo tanah. Bagaimana dengan Nabi Musanya? Gunungnya hancur seperti itu, bagaimana dengan Nabi Musanya? Wa kharrolan jungkel sopo Musa Nabi Musa. Sa'iqon halikang kelenger. Masya Allah. Nabi Musa yang jungkel kelenger. Ay maghsyian tegese kang semaput sopo alaihi ngatasi Musa. Kenapa lihau 5 krono pekewe perkara ro akan ningali sopo Musa. Kelenger Nabi Musa, semaput, pingsan. Lama tidak sadarkan diri. Ketika sadar, kemudian dia langsung mensucikan Allah dan menyatakan taubat kepada Allah. Falamma afaqa mongko ing dalam sumangsane sadar sapa Musa. Qala mongko matur sapa Musa, subhanaka kelawan maha suci panjenengan. Aitan zihan tegese bersiakan laka maring panjenengan, tubtu taubat sapa kula ilaika maring panjenengan. Min su'alima saking njaluk perkara lam umar kang ora diperintah sapa ingsun bihi kelawan ma. Dia merasa bersalah karena telah meminta sesuatu yang tidak diperintah. Kan padahal jaluk barang sih diperintahkan ya ora salah ora apa, tapi untuk orang selevel Nabi Musa itu sebuah kesalahan. Mimbabi hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Wa ana utai ingsun iku awwalul mukminina kawitane pira-pira kang iman kabeh. Kok Nabi Musa ngaku wong sing iman pertama padahal sebelum beliau ada Nabi Syu'aib ya iman, Nabi Nuh ya iman, Nabi Ibrahim ya iman, Nabi Adam ya iman. Si kok awal mukminin maksudnya orang yang pertama iman di zamannya. Ai fi zamani tegese ing dalam zaman ingsun pun. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik qala lan tarani walakin anzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. Pada saat waktu yang dijanjikan oleh Tuhan telah tiba,
Maka Musa pun berdialog langsung tanpa pelantara dengan Allah. Beliau merasakan kenikmatan yang luar biasa, yang tidak akan pernah bisa dideskripsikan. Karena itu ketertarikan beliau pun meningkat. Dari sebelumnya hanya ingin mendengar kalam Allah langsung, setelah kesempatan itu didapat, kepengen bisa ndeleng Gusti Allah. Rabbi arini anzur ilaik. Tuhan, perlihatkan padaku, maka aku melihat engkau. Ya Allah, katokaken ning kula, ambir kula bisa ningali panjenengan. Allah menjawab lantaroni. Kata Imam Suyuti, jawabannya lantaroni, bukan lan uro. Kalau lan uro berarti Allah sama sekali tidak bisa dilihat. Tapi kalau lantaroni artinya Allah bisa dilihat. Hanya saja untuk saat ini kamu tidak mampu, tidak kuat untuk melihat aku. Tapi betapa Allah menghargai permohonan Nabi Musa. No. Bagaimanapun, sekalipun Nabi Musa tidak akan kuat, Allah tahu. Tapi karena Nabi Musa sudah meminta, maka Allah perlihatkan bahwa bagaimana ketidakkuatan Nabi Musa melihat Allah. Yaitu apa? Dengan memerintahkan Nabi Musa untuk melihat gunung. Walakin inzur ilal jabal. Cari Gusti Allah, dengan be gunung Musa. Fa in istaqarra makanahu, lamun gunung iki tetep ajeg, ora geser, ora goncang, ora meledak, fasawfa tarani, maka kamu bakal melihat aku. Barang nur aras Allah itu tajalli. Belum tajalli semua, belum tampak semua, belum terlihat semua. Baru seukuran separuh dari ujung jari kelingking. Separuh dari ujung jari kelingking. Nembe ngaton semono, Masya Allah, gunung langsung hancur. Sebagian ahli tafsir mengatakan rata dengan tanah. Sebagian lagi mengatakan gunung itu pecah menjadi 6 bagian tadi. Yang 3 di Madinah yaitu Uhud, kemudian Warqon dan Rudwa. Yang 3 di Mekah yaitu Sabir, Sur dan Hira. Tidak hanya itu, Nabi Musa kelenger. Nabi Musa pingsan melihat pemandangan hancurnya gunung, meledaknya gunung itu. Nabi Musa berkuat, pingsan langsung. Barang Nabi Musa sadar, Nabi Musa langsung, Subhanak, maha suci engkau Tuhan. Aku bertaubat kepadamu karena telah meminta sesuatu yang tidak diperintahkan. Wa ana awwalul mu'minin, dan aku adalah mukmin yang pertama di zamanku. Terakhir, ayat walakin inzur ilal jabal fa inistaqarra makanahu fasaufa taroni. Ini oleh ulama ahli sunnah wal jamaah dijadikan sebagai dalil imkan wa jawaz ru'yatillah subhanahu wa ta'ala. Jadi ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah menjadikan ayat ini sebagai dalil boleh dan mungkinnya kita melihat Allah. Loh, alure priben wong ning kene mantuke ayat Nabi Musa ora bisa ningali Gusti Allah. Lah kok dikatakan ayat ini dalil jawaz wa imkanu ru'yatillah subhanahu wa ta'ala. Oh ning kene makane pentinge wong ngaji mantek ning kene. Agar kita tahu
dan mengerti tentang cara istidlal. Cara pengambilan kesimpulan. Ayat ini menunjukkan tentang bisa melihat Allah. Kesimpulan ini itu diambil bisa menggunakan dua jalur qiyas. Baik itu melalui qiyas iqtirani maupun melalui qiyas istisnai. Kita tahu bahwa qiyas itu ada qiyas iqtirani dan ada qiyas istisnai. Priben carai? Carai makanan. Kapan menggunakan qiyas iqtirani? Kita buat, kita rangkai, kita susun muqaddimah sughronya dulu. Ru'yatullahi subhanahu wa ta'ala mu'allaqatun ala amrin mumkin. Melihat Allah digantungkan pada hal yang mungkin. Di sini melihat Allah digantungkan pada melihat gunung sesuatu yang mungkin atau tidak? Mungkin, iya kan? Berarti di sini ru'yatullahi subhanahu wa ta'ala mu'allaqatun ala amrin mungkin. Ini muqaddimah sughra. Melihat Allah digantungkan pada sesuatu yang mungkin. Lah, muqaddimah kubronya wa kullu ma ulliqa ala amrin mumkinin la yakunu illa mungkinan. Setiap sesuatu yang digantungkan pada sesuatu yang mungkin pasti sesuatu yang mungkin. Iya kan? Lah, maka natijahnya kesimpulannya ru'yatullahi la takunu illa mumkinan. Melihat Allah itu pasti mungkin. Ini kalau kita alurnya menggunakan qiyas iqtirani. Kalau kita menggunakan qiyas istisnai, priben carai? Carai makanan. Lau kanatir ru'yah mumtani'atan fid dunya ma sa'alaha Musa. Li'annahu nabiyyun ya'lamu ma yajibu fi haqqillah wa ma yastahil wa ma yajuz. La yajuzu ala ahadin minal anbiya al jahlu bi syai'in min ahkamil uluhiyah. Lakinnahu sa'alaha Musa. Fadalla su'aluhu ala annaha jaizatun wa mumkinah. Cara nyusunnya mengkonon. Seandainya melihat Allah itu tidak bisa terjadi di dunia. Tentu Nabi Musa tidak akan seandainya melihat Allah di dunia itu sesuatu yang mustahil, tentu Nabi Musa tidak akan memohon. Karena Nabi Musa seorang nabi, dia tahu apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Paham kan? Masa ya ada nabi meminta sesuatu yang mustahil? No. Yes. Lakinnahu sa'alaha. Tapi faktanya Nabi Musa meminta. Seandainya melihat Allah mustahil terjadi di dunia, tentu Nabi Musa tidak akan memintanya. Akan tetapi faktanya Nabi Musa meminta. Maka kesimpulannya melihat Allah itu sesuatu yang jaiz. Paham belum? Ini kalau menggunakan qiyas istisnai. Istisnanya mana? Yaitu lakinnahu itu.
Tapi faktanya Nabi Musa meminta. Maka kesimpulannya berarti melihat Allah sesuatu yang jaizah wa mumkinah. Naqifu huna wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.